In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, te iterum videre Patris allegro veritas liberabit vos. Fratres carissimi, kita melanjutkan katekesi tentang salib ya. Ada banyak hal seputar salib yang bisa kita renungkan setelah banyak polemik di luar sana seputar ¿qué es la cruz de Jesus Kristus? Gaya Spanyol sedikit. Oke. Salib itu saat dimana cinta menjadi ontologi, bukan sekedar ceramah emosi. Dengan kata lain, misteri salib hanya bisa dipahami dalam kerangka metafisika partisipasi dan relasi, bukan nominalisme voluntarisme ala Protestan. Oke ya, kita sering mendengar khotbah tentang salib yang membuat air mata menetes. Yesus yang menderita, yang setia, yang menebus dosa dunia. Oh, I love you Lord. Semua benar, tapi dangkal kalau berhenti di situ. Sebab kalau salib hanya soal air mata, maka kisah tragedi Yunani pun bisa menyelamatkan. Kalau salib hanya teladan moral, maka Sokrates di penjara juga bisa jadi juru selamat. Bukan? Salib lebih dari itu, saudara-saudari. Dia adalah pusat metafisika alam semesta. Di sana realitas sendiri terbuka. Dan kita melihat yang paling ada. Bukan yang paling kuat, tapi yang paling rela berelasi. Jadi ada ultim, ada tertinggi itu dia bukan paling kuat, tapi dia paling rela berelasi. Can you follow me? Ada itu esse ipsum subsistens. Sebenarnya kalau kita mau bicara misteri salib, kita harus samakan persepsi. Apa itu Tuhan sih? Bukan siapa dulu, apa? Tuhan itu apa? Ya. Nah, si paling ada itu Tuhan bukan yang paling kuat, tapi yang paling rela untuk berelasi, menjalin hubungan. Ingat, Allahnya orang Kristen itu Allah relasi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu relasi kekal. Ya, bukan monad. Prinsip filsafat lainnya ada monad dari siapa? Saya lupa ini orang Inggris nih. Ya, monade. Mari kita lihat. Yang pertama, Allah itu relasi, bukan keheningan abadi. Ini melawan monoteisme mutlak Allah tauhid misalnya. Santo Thomas Aquinas tidak berfilsafat sambil berhalusinasi. Dia bicara dengan tatanan ontologis yang dalam. Dia berkata, dalam Allah tidak ada kesendirian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus bukan 3 individu, melainkan 3 relasi yang subsisten. Ya, dicatat dalam Summa Theologia Pars Prima, question 28. Artinya sederhana tapi mengguncang, saudara-saudara. Allah bukan entitas statis yang duduk di tahta kesunyian. Bukan Bapa yang maha sendiri. Dia adalah arus cinta yang mengalir tanpa henti. Ingat, Allah adalah kasih. Realitas tertinggi bukan aku ada, melainkan aku bersama. Bukan sekedar aku ada, tapi aku bersama. I am with, ya, Immanuel kan. Di atas kayu salib, relasi itu mencapai sejarah, masuk ke dalam sejarah. Bapa menyerahkan Putra, Putra menyerahkan diri kepada Bapa. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lukas bab 23 ayat 46. That is, itulah jantung Trinitas yang berdetak di Golgota. Ya. Kalau jalan-jalan ke Golgota, jangan tanya HKBP ya. Jadi di situ, the core of Trinity is relatio, love. Yang kedua itu relasi ya. Yang kedua partisipasi, the metaphysics of participation. Keselamatan bukan tiket, tapi keikutsertaan.
Ya, teman-teman kita Protestan seringkali berkata, keselamatan itu hanya iman, bukan partisipasi. Sola fide. Ya. Tapi sayangnya, iman tanpa partisipasi hanyalah keyakinan tanpa tubuh, ide tanpa inkarnasi. Aquinas menulis seperti ini, omnia participando esse sunt. Omnia participando esse sunt. Omnia participando esse sunt. Segala sesuatu yang ada karena ikut serta pada ada yang sejati. Ini tercatat dalam karyanya De Ente et Essentia. Ayo baca dong. De Ente et Essentia. On the essence. Dengan kata lain ini bahasa Inggris artinya apa? In another words, kita diselamatkan bukan karena dokumen keanggotaan surga, tiket, melainkan karena kita ikut serta, partisipasi dalam kehidupan Allah sendiri. Makanya ada para kudus di surga, ya, karena bisa berpartisipasi, tidak bejat total lalu Tuhan hanya bilang, oke, sekarang you benar, you masuk surga dengan borok-borok dan bejat total itu. Tidak bisa. Santo Paulus mengatakannya lebih lugas. Aku disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini kan sudah ada partisipasi dan transformasi. Tidak lagi bejat total. Galatia bab 2 ayat 20. Itu bukan bahasa puisi, tapi fakta metafisik. Ya, dalam pembaptisan manusia benar-benar dimasukkan ke dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Roma bab 6 ayat 3 sampai 5. Bukan saja dinyatakan benar, ala deklarasi forensik, sola fide. Keselamatan bukan surat keputusan Tuhan di ruang pengadilan, bukan, tetapi pembentukan diri dalam persekutuan cinta. Formatio fides, formatio caritatis. Fides caritatis formata, correct me if I'm wrong. Ungkapannya saya lupa. Cinta yang dibentuk dalam kasih. Poin yang ketiga, salib itu drama relasional, bukan transaksi yuridis. Ya, ini bias ke reformat ya, pendeta-pendeta yang rajin mengajar teorinya Calvin untuk menjaring lebih banyak pengikut. Padahal siapa sih Calvin? Sudah jadi bangke dia, kok dia masih tetap jadi paus reformat? Buang sudah. Inilah yang tidak dimengerti oleh teologi kalkulator. Mereka mengira salib adalah pembayaran utang dosa seperti transfer bank rohani. Tapi Baltasar menulis dalam Theodrama, salib bukan transaksi, melainkan drama kasih trinitaris. Ya, Yesus tidak membayar kepada Bapa. Kita tidak ada hutang-hutang di sini. Itu bukan akuntan. Allah bukan akuntan besar. Sebab Bapa bukan rentenir surgawi. Ya. Kenapa Protestan bisa berpikir seperti itu? Terutama yang reformatnya. Jelaskan kepada dunia. Kenapa Tuhan tiba-tiba menjadi rentenir surgawi? Yang terjadi adalah ini. Kasih ilahi menanggung jarak manusia agar yang jauh bisa kembali. Bapa tidak menuntut darah, kecuali monsternya Calvin. Kasih sendiri menumpahkan diri sampai berdarah. Ya, itu sebabnya kata Joseph Ratzinger dalam The Spirit of the Liturgy, partisipasi dalam salib tidak berhenti pada perasaan haru, tapi menjadi kenyataan sakramental. Ya, Gereja Katolik tidak perlu ikut berpolemik tentang salib karena sibuk merayakan salib. Dalam Ekaristi, gereja tidak menonton Kristus disalibkan, lalu bertanya-tanya, siapa yang merencanakannya ya? Iblis atau teologi reformat? Kita masuk ke dalamnya, participatio actuosa. Ya. Di altar, salib bukan dikenang, tetapi dihadirkan. Tubuh gereja dibentuk dari sana, dari sisi Kristus yang tertikam, sebagaimana Hawa diambil dari Adam.
Itu sebabnya gereja disebut communio personarum, komunitas orang-orang yang ikut serta dalam persembahan Sang Putra kepada Bapa. Bukan orang-orang yang rebahan sambil sola fide sola gratia. Buang konsep seperti ini. Sementara itu di dunia moralistik, meanwhile in the moralistic world, kita hidup di zaman yang menjadikan salib sebagai dekorasi motivasi. Yesus dijadikan inspirasi perjuangan sosial, simbol pengampunan universal, bahkan konten TikTok dan YouTube untuk healing rohani, dan polemik tanpa ujung. Semuanya indah, iya, tapi kehilangan akar. Tanpa fondasi metafisika relasi dan partisipasi, salib hanyalah kisah pengorbanan yang baik, tapi tidak menyelamatkan. Tidak menyelamatkan, ya, tidak menyelamatkan. Kita jadi sibuk meniru Yesus, tapi lupa bersatu dengannya. Itu Protestan. Sibuk meniru Yesus, sibuk meniru ini gereja perdana, tapi tidak bersatu dengan gereja perdana, tidak bersatu dengan Kristus. Mau bersatu lewat apa? Yesus, kamu hanya halusinasi. Kita menyalipkan emosi kita, tapi tidak menyalipkan ego kita. Protestan justru mengagung-agungkan ego tafsiran sendiri. Lebih sibuk menyalipkan emosinya, tapi lupa. Ini dari polemik-polemik mereka. Sibuk menyalipkan emosi, tapi lupa menyalipkan ego sendiri. Tunduk, taat, seperti Kristus taat sampai mati di kayu salib. Hawa tidak taat, semua jadi rusak karena dosa. Maria menjadi taat. Ya. Tuhan Katolik menciptakan manusia yang Katolik. Iblis menjadi Protestan, membujuk Adam dan Hawa jadi Protestan. Maria dan Yesus kembali membawa kita menjadi Katolik. Ya. Teologi partisipatif menegaskan seperti ini. Kita tidak diselamatkan karena Kristus, tetapi di dalam Kristus. Ya. Yang menyelamatkan bukan sekedar teladan, tapi kenyataan bahwa kita ditarik masuk dalam kasih yang mengalir dari Bapa ke Putra dalam Roh. Ya, saudara. Yang kelima, poin yang kelima, relasi itu menyelamatkan, saudara-saudara. Yohanes Paulus II, a.k.a. Karol Wojtyła, dalam Salvi Vici Doloris, menulis seperti ini. Dalam penderitaan Kristus, penderitaan manusia memperoleh makna baru. Dia menjadi tempat persekutuan kasih penebusan. Oke, fratres, ada gangguan mic-nya. Mari saya bacakan saja selanjutnya rekaman menyusul ini. Oke, yang kelima ya, relasi itu menyelamatkan. Yohanes Paulus II dalam Salvi Vici Doloris menulis sebagai berikut. Dalam penderitaan Kristus, penderitaan manusia memperoleh makna baru. Dia menjadi tempat persekutuan kasih penebusan. Maka penderitaan bukan alasan untuk bertanya, why me, Lord? Mengapa aku, Tuhan? Tapi kesempatan untuk menjawab, bersama siapa aku? With whom I can siapa? Begitu. Bersama siapa? Nah, dalam setiap luka yang kita tanggung, ada relasi yang sedang terbuka. Dari situ muncul co-redemptrix, ya, cum redemptor, bersama sang penebus, bukan pengganti sang penebus. Salib menebus bukan karena darahnya saja, tapi karena kasih yang menanggung sampai akhir. Ya, akhirnya saudara-saudara, cinta sebagai ontologi. Salib adalah struktur dari realitas itu sendiri. Dia menunjukkan bahwa keberadaan bukan berakar pada kekuasaan, melainkan pada pemberian diri. Yang benar-benar ada adalah yang memberi diri, dan yang menolak relasi pada akhirnya meluruh dalam ketiadaan. Jadi kalau Allah, misalkan teologi reformat yang mau berjuang mempertahankan kedaulatan Allah, akhirnya jatuh ke dalam ekstrim dengan mengabaikan, membuang pemberian diri Allah.
Ya. Contohnya misalnya ketika MYM mencoba untuk menjelaskan inkarnasi, bagaimana Yesus Allah bisa menjadi manusia tanpa tercemar dosa manusia, ya tidak bisa. Nah, ujung-ujungnya jatuh ke dalam bidat. Karena apa? Mau mempertahankan kedaulatan Allah dengan menganggap manusia rusak total, bejat total, tidak seimbang. Santo Irenaeus berkata seperti ini: Gloria Dei homo vivens. Kemuliaan Allah ialah manusia yang hidup, dan hidup manusia ialah penglihatan akan Allah. Bisa dibaca di Adversus Heresis yang cukup terkenal itu. Manusia hidup sejauh dia ikut serta dalam kasih Allah yang tersalib. Itulah sebabnya tidak ada jalan pintas menuju kebahagiaan selain salib. Tidak ada cinta sejati tanpa partisipasi. Dan sayang sekali, di luar gereja Katolik tidak ada partisipasi. Ketika Anda menolak otoritas, ketika Anda menolak gereja, ketika Anda menolak sakramen, there is no participation. Yang ada hanya sola. Tidak ada relasi, ya. Nah, saudara, dari doktrin ke kenyataan, ya. Jadi ketika teman-teman Protestan sibuk berpolemik tentang salib, orang Katolik tidak ikut serta, tapi sibuk merayakan salib di dalam gereja. Salib bukan teori iman, tapi pengalaman ontologis, realitas di mana manusia diundang menjadi bagian dari kasih yang menciptakan dan menebus. Tanpa metafisika relasi dan partisipasi, salib hanyalah kisah sedih. Tapi di dalam terang Trinitas, salib adalah tumpuan eksistensi, pusat gravitasi dari segala cinta. Seperti kata Aquinas, caritas est forma omnium virtutum. Kasih adalah bentuk dari segala kebajikan, dan salib adalah bentuk kasih itu sendiri. Oke, Anda yang mau belajar lebih lanjut, karena penjelasan saya tentu saja tidak menjelaskan apa-apa, silahkan baca sendiri Sola Scriptura terhadap Thomas Aquinas, Summa Theologia, pars prima question 28, pars 3 bagian ketiga question 48 sampai 49. Lihat juga Santo Irenaeus Adversus Heresis, ya, tersedia online gratis. Athanasius De Incarnatione juga, Ethereal Classic Library, Christian Classic Library itu ada. Kemudian Hans Ur von Balthasar, Theodrama, kayaknya ini harus beli atau cari versi PDF-nya di internet. Kemudian Joseph Ratzinger, The Spirit of the Liturgy ada. Karol Wojtyła, Salvi Vici Doloris, bisa dibaca di vatican.va. Henry Lubac, Corpus Mysticum. Ya, saudara-saudara, baca sendiri, renungkan sendiri, dan tenang di hadapan salib. Sebab salib bukan dekorasi iman, melainkan logika keberadaan. Dan barang siapa hidup dalam logika itu, dia tidak hanya percaya Kristus, sola fide, tapi dia hidup di dalam dia. Participatio et relatio. Sampai jumpa di katekese berikutnya.